Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Di dalam materi karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama materi IPS, yang kedua strategi penyampaian pengajaran IPS, dan yang ketiga tujuan IPS. Kita ke materi IPS. Materi IPS itu mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Menurut Mulyono Cokro-Dikaryo, ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang terakhir, yang kelima, anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Lalu yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS yaitu sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon or expanding environment curriculum. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Pada subbab yang ketiga yaitu tujuan IPS. Menurut Nursid Sumaatmadja pada tahun 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, menurut Umar Hamalik, merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua sikap hidup belajar, yang ketiga nilai-nilai sosial dan sikap, dan yang keempat keterampilan. Berikut ini pemahamannya, yaitu yang pertama kita akan ke pengetahuan dan pemahaman. Mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu sikap belajar IPS. Sikap belajar IPS itu mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki, inquiry, untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Selanjutnya nilai-nilai sosial dan sikap.
Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Berdasar nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak, seperti menghormati dan mentaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kritis. Dan yang terakhir, keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS itu anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Kita kembali lagi. Itulah tadi pemaparan materi tentang karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.